Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LMS atau Learning Management System. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Tani Erdaningsi dengan NIM 22650021. Saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Lauri Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya dari pemateri ketiga, perkenalkan nama saya Kusarina, NIM 22650022. Perkenalkan, saya sebagai pemateri keempat, nama Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034. Perkenalkan, saya sebagai pemateri kelima dengan nama Titin Purnamasari dan NIM 22650006. Nah, baik, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Baik, di sini saya sudah masuk ke login Canvas. Di sini ada pilihan untuk teacher, student, parent atau guru, mahasiswa dan orang tua. Nah, untuk itu di sini ada teacher, kita klik teacher, kemudian kita masukkan data seperti email, nama, password. Di sini saya sudah membuat masukkan ini. Kemudian konfirmasi. Next. Nah, kita sudah masuk. Nah, di sini untuk membuat kita tinggal start a new course atau membuat kelas. Di sini nama. Nah, di sini sudah ada. Untuk memasukkan nama gambar, course detail atau nama kelas, kemudian di sini tertera ada time zone-nya atau batas waktu dari kelas itu sendiri atau batas pengiriman tugas dan lain-lain. Kemudian untuk masuk sebagai daftar sebagai siswa, di sini dia tentor akan memberikan link undangan kelas dan kemudian siswa itu akan mengklik link tersebut dan diarahkan ke form registrasi. Lalu untuk siswa sendiri akan memasukkan kode yang diberikan oleh guru atau dosen yang langsung tertera di link tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari cara panduan untuk masuk di Canvas LMS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauri Firmansyah dengan NIM 22650033. Saya di sini sebagai pemateri pertama, di mana saya di sini akan membacakan tentang rancangan fitur tambahan yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu role kostum yang lebih fleksibel dan mudah dikelola. Di mana fitur LMS sendiri sudah memiliki sistem peran atau role yang kuat dan memungkinkan kustomisasi peran di tingkat institusi. Namun membuat dan mengelola peran kostum ini seringkali membutuhkan akses admin tingkat tinggi dan pemahaman konfigurasi yang mendalam. Dikembangkan yaitu yang pertama antarmuka yang lebih intuitif bagi non-admin untuk mengajukan dan mengelola role kostum yang lebih spesifik. Misalnya asisten dosen yang dengan izin sangat terbatas pada modul tertentu atau koordinator modul yang hanya bisa melihat progres sekelompok siswa. Ini menjadi fokus pada kemudahan pengguna dan granularitas izin tanpa melalui admin pusat terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu sistem penilaian otomatis, di mana fitur LMS sendiri sudah ada untuk kuis objektif seperti pilihan ganda, benar salah, dan isian singkat. Yang bisa dikembangkan yaitu kemampuan auto grading untuk tipe soal yang lebih kompleks seperti esai singkat, kode program, atau respons suara menggunakan AI atau machine learning untuk analisa semantik atau sintaksis. Yang ketiga yaitu integrasi multimedia dan komunikasi, di mana integritas untuk bagian fitur LMS sendiri yaitu Canvas Studio memungkinkan rekaman dan unggahan video.
yang bisa dikembangkan, yaitu di mana fitur transkrip otomatis yang akurat untuk semua rekaman video seperti mirip YouTube, dan kemampuan pencarian teks dalam video, misalnya seperti mencari semua video yang menyebutkan revolusi industri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sarina, NIM 22650022. Di sini saya akan lanjutkan materi dari materi kedua. Langsung saja. Pada batas sistem, semua use case atau oval yang berada di tengah diagram diasumsikan berada di dalam batas sistem kanvas LMS. Ini berarti fungsionalitas yang digambarkan ini disediakan oleh platform kanvas itu sendiri. Pada use case digambarkan sebagai oval dan dihubungkan dengan aktor yang berinteraksi dengannya menggunakan garis. Pada use case umum, untuk semua aktor dia menggunakan login, memungkinkan semua aktor admin sistem, pengajar, siswa untuk masuk ke sistem kanvas LMS dengan kredensial mereka. Logout memungkinkan semua aktor untuk keluar dari sistem. Pada use case untuk admin sistem, admin sistem memiliki kontrol dan kemampuan manajemen tingkat tinggi. Pertama, mengelola pengguna. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, atau mengelola akun pengguna. Pengelola semua kursus. Admin memiliki kemampuan untuk melihat, mengelola, membuat, mengarsipkan, atau menghapus kursus di seluruh institusi. Mengatur hak akses atau peran. Admin dapat mendefinisikan, memodifikasi, atau menetapkan peran dan izin akses untuk setiap jenis pengguna di dalam sistem. Mengkonfigurasi pengaturan LMS. Admin dapat menyesuaikan pengaturan untuk platform kanvas, seperti tema, notifikasi, integrasi, dan kebijakan keamanan. Melihat login sistem. Admin dapat mengakses catatan aktivitas sistem, error, dan peristiwa lainnya untuk tujuan auditing, troubleshooting, atau keamanan. Membuat laporan. Admin dapat menghasilkan berbagai laporan yang berkaitan dengan menggunakan sistem kerja kursus atau aktivitas pengguna secara keseluruhan. Mengintegrasikan alat eksternal. Admin dapat menghubungkan kanvas dengan aplikasi atau layanan pihak ketiga lainnya. Mengelola pengaturan akun institusi. Admin dapat mengelola detail dan grading yang berlaku untuk seluruh akun institusi di kanvas. Baik, saya lanjutkan ke materi. Kenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga yang membahas tentang use case. Use case untuk pengajar. Pengajar berinteraksi dengan sistem untuk menyampaikan dan mengelola proses pembelajaran. Membuat kursus. Pengajar dapat membuat kursus baru untuk mata pelajaran yang akan mereka ajarkan. Mengelola kursus. Ini adalah use case inti bagi pengajar dan mencangkup beberapa fungsionalitas yang lebih spesifik melalui hubungan atau include. Pertama, ada menambah modul atau unit untuk menambahkan struktur atau bagian-bagian dalam kursus, mengunggah materi pembelajaran, menambahkan dokumen presentasi, video, atau tautan sebagai sumber daya pembelajaran. Ketiga, ada mendesain tugas, yaitu membuat dan mengkonfigurasi berbagai jenis penugasan untuk siswa. Keempat, ada membuat kuis, yaitu untuk membuat dan mengkonfigurasi tes atau ujian. Kemudian ada membuat diskusi, yaitu membuat forum atau topik diskusi untuk interaksi siswa. Dan mengatur buku nilai, yaitu mengkonfigurasi bagaimana nilai akan dihitung dan ditampilkan dalam buku nilai kursus. Kemudian ada mendaftarkan siswa, yaitu pengajar dapat menambahkan siswa ke dalam kursus mereka. Membuat pengumuman, mengirimkan pesan atau notifikasi penting kepada seluruh siswa dalam kursus. Kemudian ada berkomunikasi, yaitu berinteraksi dengan siswa melalui pesan, komentar, atau forum. Memberikan nilai tugas untuk menilai
siswa untuk tugas. Memberikan nilai kuis untuk memberikan nilai pada hasil kuis siswa. Memberikan umpan balik yaitu memberikan komentar dan saran pada tugas atau kuis siswa. Kemudian melihat nilai siswa, memantau progres nilai dan kinerja seluruh siswa di kursus. Use case untuk siswa. Siswa adalah penerima utama layanan pembelajaran dari sistem. Pertama ada mendaftar kursus, yaitu siswa bergabung ke kursus yang tersedia, misalnya dengan kode pendaftaran atau enrollment otomatis. Kemudian ada mengakses materi pembelajaran, yaitu siswa dapat melihat, membaca, mengunduh, atau mempelajari semua materi kursus yang disediakan. Kemudian ada menyerahkan tugas, siswa mengirimkan pekerjaan atau jawaban untuk tugas yang diberikan oleh pengajar. Mengerjakan kuis, yaitu siswa mengikuti kuis atau ujian yang dibuat pengajar. Berpartisipasi dalam diskusi, siswa dapat membaca, membalas, atau memulai topik diskusi dalam forum kelas. Melihat nilai sendiri, siswa juga dapat melihat nilai dan progres mereka sendiri dalam setiap kursus. Melihat umpan balik sendiri, siswa juga dapat membaca komentar atau umpan balik yang diberikan pengajar pada tugas atau kuis media. Kemudian ada mengelola profil. Siswa juga dapat memperbarui informasi pribadi mereka di sistem, misalnya ada foto, kontak, dan lain-lain. Berkolaborasi dalam kelompok. Siswa juga dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam kelompok belajar yang dibentuk dalam kursus. Kemudian mereka juga dapat melihat kalender khusus. Siswa dapat melihat jadwal tugas, kuis, pengumuman, dan acara penting lainnya yang relevan dengan kursus mereka. Relasi antar use case atau include. Include atau garis putus-putus dengan tanda panah terbuka. Relasi ini menunjukkan bahwa satu use case selalu mencangkup fungsionalitas dari use case lain. Dalam diagram ini, use case mengelola kursus oleh pengajar menginclude fungsionalitas lain seperti menambah modul atau unit, mengunggah materi pembelajaran, mendesain tugas, membuat kuis, membuat diskusi, dan mengatur buku nilai. Ini berarti setiap kali pengajar melakukan aktivitas mengelola kursus, mereka akan melakukan salah satu atau beberapa dari aktivitas yang di-include tersebut. Oke, selanjutnya akan diberikan ke moderator. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal B dengan NIM 22650034. Baik, langsung saja. Di sini Canvas digunakan sebagai platform pembelajaran digital yang memfasilitasi proses belajar mengajar secara online. Secara garis besar, penggunaan Canvas LMS mencakup yang pertama ada admin, ada pengajar, dan siswa. Nah, semua aktivitas ini terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.